Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari Sabtu pada akhir pekan ini, gandum versus ilalang. Ayat mas kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Saudara dan saudara, gandum yang ditabur oleh sang penabur ternyata bertumbuh bersama ilalang. Sang petani menaburkan gandum, tetapi musuhnya menaburkan ilalang yang memiliki kemiripan dengan gandum. Itulah mengapa sang petani melarang pekerjanya untuk membersihkan ilalang. Jangan sampai gandum itu ikut tercabut oleh karena kemiripan bentuknya. Pada musim panen, para pekerja harus memisahkan berkas-berkas itu agar tidak tercampur dengan bulir gandum. Sebab bulir ilalang itu beracun. Jika dicampur dengan bulir gandum, akan membuat mabuk orang yang memakannya. Saudari dan saudara, sang petani adalah Kristus. Dunia adalah ladangnya. Gandum adalah sabda Allah. Yang menaburkan lalang adalah musuh Kristus, sang antikristus. Dan lalang adalah kejahatan. Musim menabur adalah saat Kristus mewartakan kerajaan Allah sampai sekarang ini. Dan saat panen adalah hari penghakiman, di mana Kristus sang hakim agung akan mengadili orang baik dan orang jahat. Sejak Yesus memilih dan mengutus para muridnya, saudari dan saudara, ia sudah mengingatkan akan cobaan-cobaan yang akan dihadapi para muridnya. Mereka akan ditolak, dihina, mengalami siksaan dan bahkan dibunuh. Yesus meminta para muridnya untuk bertahan dalam cobaan. Bahkan saudari dan saudara, Yesus mengatakan bahwa mereka diutus bagaikan domba yang diutus ke tengah kabanan serigala. Di tengah tantangan itu, saudari dan saudara, para murid Kristus dipanggil untuk tetap berdiri teguh, harus tetap kokoh dan kuat mengikuti Kristus. Gandum-gandum kebenaran, kebaikan, dan kehidupan harus tetap bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah. Di tengah ladang dunia, gandum itu berjuang agar pantas masuk dalam lumbung kerajaan abadi di surga. Kejahatan saudari dan saudara tetap merajalela, menghimpit bertumbuhnya kebaikan, kebenaran, dan budaya kehidupan. Bahkan kejahatan itu hadir menyerupai kebenaran dan datang dengan topeng kebenaran. Dia berkamuflase seperti lalang yang sangat mirip dengan gandum. Misalnya saudara dan saudara, ada orang yang terjerumus dalam praktek penggunaan narkoba. Dia datang dalam bentuk alasan karena beban pekerjaan. Atau misalnya ada yang menggunakan peralatan tes antigen bekas dengan alasan pelayanan yang murah. Atau ada yang korupsi dengan alasan agar kebutuhan hidup terpenuhi dan lalu bisa memberikan sumbangan ke sana kemari. Atau juga ada orang yang datang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat, ternyata hanya untuk membohongi masyarakat dan lain sebagainya. Berhadapan dengan tawaran itu, orang-orang beriman tidak boleh memilihnya. Mereka akan tetap memilih berjuang lewat jalan kebenaran, meski berat, bekerja dengan tulus meski susah. Ini adalah jalan kematangan. Yesus bisa saja memusnahkan segala bentuk kejahatan, tetapi Yesus berharap para warga kerajaan Allah adalah orang yang tahan uji. Dengan membiarkan mereka berjuang untuk tidak memilih segala bentuk pilihan kejahatan, mereka menjadi teruji. Bukankah emas harus diuji di dalam api terlebih dahulu untuk menguji kemurnian? Semoga perjuangan kita di tengah ladang dunia ini, saudari dan saudara, berhadapan dengan lilitan ilalang kejahatan,
membuka lebar jalan kita menuju ke lumbung keabadian, yaitu kerajaan Allah. Semoga di akhir musim panen akhir zaman kita ditemukan sebagai gandum-gandum berkualitas yang mendapat tempat yang layak di dalam lumbung kerajaan Allah. Lompat jauh, lompat galah, mari setia berdiri dalam kebenaran Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.